Oke, teman-teman, ketemu lagi bersama Mr. Jibril dalam Bedah Belajar. Kita masih bahas tentang our brains, jadi pikiran kita. Anggap belajar itu membosankan, belajar itu tidak menyenangkan. Nah, semua itu kan berasal dari sini. Ya, berasal dari pikiran kita. Nih, awalnya dari sini semua, teman-teman, pikiran kita, otak kita ketika dia menerima informasi, gitu kan ya, informasi dari luar diri kita, dari alat indera kita, dari penciuman, pendengaran, itu semua di sini. Ini adalah sel otak kita dan dia yang menerjemahkan dunia luar kita, itu diterjemahkan melalui komunikasi antar sel otak yang satu dengan sel otak lainnya di dalam sini, dalam otak gitu ya. Terus, tahukah teman-teman sebuah fakta menarik? Kita ini manusia itu punya berapa banyak sel otak? Kita punya 86 M. Apa duit? Bukan, 86 miliar sel otak. Jadi mereka ini berkomunikasi dari satu sel ke sel yang lain, terus berkomunikasi. Mirip kalau teman-teman lihat kejadiannya itu kalau di alam semesta ini, di langit itu kayak kilatan-kilatan petir ketika mau hujan. Nah, itu seperti itu keadaan di dalam otak kita. Nah, kilatan-kilatan itu adalah proses mereka berkomunikasi antar satu sel otak ke sel yang lain untuk ditransfer sehingga kita membuat suatu kesimpulan dari dunia luar yang kita rasakan, yang kita pelajari dari alat-alat indera kita. Nah, dari situ nanti otak akan mengambil kesimpulan dari apa yang sudah pernah ada dalam sini, dari apa yang sudah pernah dipelajarin di dalam otak kita, disimpan dalam memori. Nanti ketika ada sesuatu, dia akan memberikan datanya, analisanya seperti apa. Oh, memang belajar itu nggak menyenangkan. Kenapa? Lah, orang tugas aja kok gurunya nggak pernah ngajar, misalnya gitu. Gurunya ngajarnya nggak enak. Dari mana kamu tahu guru ngajar nggak enak? Itu kan rasa, bener nggak? Ketika kita ketemu sama gurunya, kok nggak enak ya? Kok cara ngajarnya gini ya? Nah, itu kan rasa. Kita ini kan manusia, makhluk yang punya sense, yang punya alat. Lagi Mister nggak langsung menyalah, oh gurunya yang nggak belajar tentang bagaimana cara otak ini belajar dan menerima informasi melalui kesan-kesan yang diterimanya melalui alat indera. Nah, maka dari itu yang Mister sarankan adalah ke teman-teman semua nih, teman-teman yang sekarang menjadi seorang murid. Nah, teman-teman lah yang harus mengubah. Tapi apakah semua guru kayak begitu? Kan enggak. Lantas bagaimana kita menghadapinya? Nah, balik lagi, ketika memang gurunya kurang dalam hal mengajar yang nggak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, ya teman-teman, berarti kita menggunakan kemampuan otak kita yang luar biasa hebat ini untuk mencari informasi selain yang diajarkan oleh guru di kelas. Dengan cara gurunya sendiri mengajar kita nggak suka, otomatis ya udah, aku cari sendiri dong. Caranya ya cara aku sendiri. Yang penting aku nggak ketinggalan pelajarannya. Itu yang paling penting, teman-teman. Oke, itu yang bisa sampaikan untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi dan dadah.